Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Syukur kepada Allah, salawat dan salam tetap kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya beliau senantiasa Allah limpahkan kepada kita beserta keluarga. Tak lupa pula barokah karomatnya wali-wali Allah, wabil khusus Sultan Aulia Syabdul Qadir Al-Jilani. Allah juga limpahkan kepada kita beserta keluarga, juga barokah kedua orang tua dan guru masing-masing. Kurang nendang anunya ini, soundnya. Yes, kurang nendang guys. Sound itu nomor satu. Kalau soundnya sudah nggak enak, moodnya hilang, ya. Mood itu hilang. Sama bikin anak kalau ingat utang, moodnya hilang. Bikin anak ingat jengkel, moodnya hilang. Benar nggak itu? Makanya kalau bikin anak sudah, bayangkan aja yang enak-enak. Alhamdulillah jamaah kita semua diberikan sehat oleh Allah. Diberikan sehat, sehingga dengan kesehatan itu pula kita bisa istiqomah seperti ini. Dan jamaah yang amat abah cintai, saya sependapat apa yang disampaikan oleh Kenanang tadi. Bahasa manusia tidak bisa dilihat dari zahirnya saja, karena wallati yanzuru ila qulubikum, Allah melihat kepada hati kita, tidak melihat apa yang kalian perbuat. Betul? Oleh karena itulah jangan cari penilaian orang, biarlah Allah yang menilaimu. Kalau kamu cari penilaian orang, akan penuh dengan kebohongan dan kemunafikan. Iya apa tidak? Iya apa tidak? Enggak ada diada-adain, enggak diiyain gitu loh. Kalau mencari penilaian, nanti malah pusing sendiri. Oleh karena itu, biarlah orang berkata apa, yang penting kita tetap berbuat yang baik. Dan perbuatan baik tak perlu pengakuan dari orang, karena belum tentu orang akan mengakui perbuatan baik kita. Tapi jangan pernah kamu berhenti untuk berbuat baik, sekalipun kamu tak pernah dipandang baik. Betul? Biarkanlah buah dari kebaikan yang kamu perbuat itulah nanti yang akan menjawab kepada orang yang selalu memandang kamu tidak pernah berbuat baik. Kalau kamu cari pengakuan orang salah, ngaji kamu salah, nggak ngaji kamu salah. Orang nggak pernah sholat, tiba-tiba sholat, tumben lu sholat, salah kan? Mau ngaji kemana? Terus anak pulang malam, salah juga. Tidur melulu, orang tidur melulu nggak pernah mau kumpul-kumpul ke pengajian, salah lagi. Iya apa tidak? Betul atau betul? Oleh karena itu ambil satu sikap. Makanya apa kata kita bagus tadi bilang, hidup itu harus punya prinsip. Apa juga punya prinsip? Orang boleh tidak percaya, tapi biarlah aku percaya dengan apa yang kuyakini kepada Allah. Orang boleh bilang itu ngaji terserah, tapi sejauh kamu yakin tetap mantap istiqomah, maka yang kamu yakini itulah yang akan kamu
dapatkan. Kadang orang kan melihat apa yang kesuksesan seseorang, tapi jarang orang belajar bagaimana perjalanan orang itu bisa menjadi sukses. Iya apa tidak? Yang punya mobil, apa ujuk-ujuk kamu punya mobil? Oh tidak, panjang sekali perjalanannya. Dari kamu tidak punya rumah lalu punya rumah. Dari kamu susah untuk pegang uang sekarang menjadi banyak uang. Jangan dilihat dari keadaan yang ada. Coba belajarlah dari perjalanan orang-orang yang sukses. Jangan melihat kesuksesannya, tapi belajar perjalanan menjadi orang yang sukses itu seperti apa. Betul nggak itu? Betul? Orang yang nggak tahu melihat Abah seperti ini, tapi tahukah bagaimana penderitaan Abah, bagaimana perjalanan Abah, bagaimana sepak terjang Abah, ujian, tantangan, rintangan yang begitu luar biasa. Saya punya cerita. Kalau kamu ikut ngaji, begitu kamu ngaji, langsung melesat, ekonominya tambah bagus, ininya tambah bagus, istiqomah. Saya katakan itu biasa. Tidak luar biasa. Biasa. Justru kalau kamu gak istiqomah, terlalu kamu. Sudah dikasih kok gak istiqomah, terlalu. Yang luar biasa yang bagaimana Bang? Dari ada sampai tidak ada tetap istiqomah. Itu baru namanya luar biasa. Itu baru namanya luar biasa. Saya ada contoh, namanya Pak Haji Maksum, orang Madura. Ikut apa tuh dari tahun 96 akhir. Orangnya ada di sini. Mana Pak Maksum, ada nggak tadi? Di mana Pak Maksum? Sebelah mana Haji Pak Maksum? Pak Maksum? Hah? Oh itu ada di pojok situ. Nah, beliau tuh punya anak 7. Orang Madura. Ikut apa? 2096 akhir. Untuk apa? Masih 265 meter. Saya lanjut ceritanya. Untuk apa saya ceritakan? Biar kita belajar. Karena dari rekan, dari teman, sahabat, saudara, kalau kita mau mengambil hikmahnya, itu bisa menjadi motivasi buat kita, bisa menambah keimanan kita, bisa menambah keyakinan kita. Jadi kalau saya cerita jangan cuma sekedar diambil cerita. Sama, Quran itu isinya cerita. Bagaimana Allah menceritakan tentang Nabi Ibrahim, Nabi Musa, isinya cerita. Tapi apa dibalik itu semua? Betul apa enggak? Qul ya ayyuhal kafirun, itu cerita. Ceritanya tentang kebiasaan orang-orang kafir Quraisy. Saya lanjut. Dulu awal kenal Abah, dia pengusaha besi. Di rumahnya katakan Abah pernah datang ke sana. Apa? Ke tempat beliau diundang. Di depan rumahnya tuh besi numpuk banyak. Kalau saya bilang tuh sukses, boleh dibilang kaya. Ya kalau di Priok rumahnya gede, kaya nggak ya? Kaya. Uang sudah banyak. Setelah ikut Abah, terus Abah bangun, dia yang nyumbang banyak. Setelah itu, lama-lama hancur, usahanya hancur. Tapi nggak cerita sama saya, cerita-ceritanya ini tadi tentang perjalanannya, kehancurannya itu ceritanya tadi. Sampai untuk nyekolahkan anaknya tuh jualan apa itu, kayak makanan itu, anaknya sambil kuliah, si Nong namanya, itu sambil jualan di base itu. Bahkan saat bulan ya, sampai ngamen udah. Takut anak saya tuh apa? Jangan sampai anak saya tuh sekolah nggak ada ongkos. Sampai mau ngamen, biarin aja. Saya mau ngamen nyanyi itu. Bil barokah wal karomah. Masa nggak dikasih duit katanya? Mau ngamen di base aja. Tapi saya nggak pernah menceritakan ini kepada siapapun. Termasuk saya sendiri. Saya tidak pernah, kalau datang ke saya tidak pernah cerita masalahnya. Yang berangkat juga ya, minta barokah doa apa? Itu aja. Tidak pernah cerita penderitaannya. Rumah dijual, ngontrak pun
sampai pindah-pindah itu mantap. Tidak pernah cerita. Anak sekolah, ada yang pesantren, ada yang sekolah. Alhamdulillah, sekarang anaknya 7-7-nya sukses semua, punya mobil semua, rumah dijual, dia nggak punya rumah. Akhirnya Pak, sampai saudaranya sendiri yang dituruh dibantu sampai jadi orang sukses, mau pinjam uang untuk biaya ongkos ngaji pun tidak dikasih. Bahkan ngomongnya apa itu gara-gara ngaji itu kiainya tambah kaya, kalau ngaji di sana tuh kayaknya tambah kaya, masih di Cibitung. Santrinya tambah melarat, emang sudah melarat tetap melarat, betul enggak? Nah, sampai sesumbar ini, kalau sampai bisa punya rumah lagi, saya akan ikut ngaji. Adiknya itu, sayang ya, mau tiga lomo, sayang sudah meninggal. Kalau enggak ikut ngaji itu. Sekarang apa? Dia punya rumah besar lagi. Di saat corona pertama, saya bangun rumah lagi yang pertama. Corona kedua lagi, gelombang kedua, saya bangun lagi. Orang kenapa dia malah bangun. Inilah pertolongan Allah. Itulah kesuksesan. Tapi tahukah berapa lama? 15 tahun dalam penderitaan. Berarti ikut saya dari 96 berapa tahun coba? Ber-20 Hah? 20? 26 25 tahun 15 tahun itu menderita. Dari enak menderita 15 tahun. Tapi sekarang ini sudah. Langsung saya disebutkan husnul khotimah. Dunianya pun baik pada akhirnya. Anak sudah jadi, sudah pada punya mobil, sudah pada sukses, tidak kelaparan lagi. Dan sampai rumah pun dikembalikan lagi oleh Allah. Apa yang tiada Allah kembalikan? Kan ridho, tetap mantap nanti Allah, istiqomah tetap berjalan. Itu barunya namanya luar biasa. Itu luar biasa. Ini saya cerita seperti ini bukan pamer, bukan, ini fakta. Itu fakta. Kadang baru ngaji 6 bulan sudah nuntut macam-macam. Saya ngaji sudah 1 tahun kok, hidup saya masih susah ya. Sudah pengen kaya, jadi istrinya Tommy Winata sana. Jangan pernah menuntut apapun. Ibadah ya ibadah. Serahkan semua kepada Allah. Yang dagang-daganglah, yang kerja-kerjalah. Soal kaya miskin Allah yang atur, bukan kita yang menentukan. Iya apa tidak? Biar kamu kerja kemanapun, kalau belum bayarnya kaya tidak akan pernah kaya. Kalau memang bekerja itu menjadikan orang itu kaya, bekerja yang kiam, rajin, ya. Berapa banyak tetangga kita, saudara kita kena berangkat pagi pulang malam, nggak kaya-kaya? Cari kaya, nggak akan kaya, nggak bisa dicari. Kaya itu ketentuan, karena hidup itu ketentuan, bukan pilihan. Tapi jangan pernah jadi pemalas, yang penting bergerak. Cecek itu aja nempel, yang dimakan terbang. Yang penting dia bergerak, bisa makan. Hidup yang penting jangan dia bergeraklah, karunia Allah pasti akan datang. Pasti akan. Lanjut. Tadi profesor tadi ada Pak Menteri Pertanian ke sini. Wah, rombongan dirjen-dirjennya dibawa semuanya. Nah, yang datang dulu itu staf ahlinya, Profesor Imam. Dia sholat dulu di masjid. Terus dia baca, di mana ada bacaan? Nah, itu berzikir dan berpikir. Cerita saya, Abah, saya kan sholat di masjid tadi. Terus saya melihat di bawah foto Abah itu ada kalimat berzikir dan berpikir. Wah, ini filosofinya dalam sekali. Begitu, Bro? Iya, betul, saya sepakat. Orang kalau cuma berzikir saja dan bisa mati kelaparan. Betul enggak? Zikir saja bisa mati kelaparan. Bangun persoalannya mau ambruk, diritar, karena gimana Allah? Mati keambrukan. Berzikir dan berpikir. Setelah kamu berpikir, pikirkan. Kamu punya anak, kamu punya istri. Bagaimana saya bisa membahagiakan anak dan istri saya? Bergeraklah, betul ya gitu kan? Harus berzikir dan berpikir. Ada 3 sebenarnya.
berzikir dan berjuang dan berusaha dan beriman takwa. Berusahalah kamu, tapi sertai dengan keimanan dan ketakwaan. Kenapa? Ketika terjadi kegagalan dalam usaha kamu, kamu akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamu berusaha karena sertai dengan iman dan takwa. Ketika terjadi keberhasilan, kamu mengatakan Allah Maha Baik, takdirnya tak pernah salah. Jadi usaha harus disertai dengan iman dan catat baik-baik. Jalankan hidup ini dengan 3 hal tadi. Pertama, berzikir dan berpikir. Kalau cuma berzikir tanpa mikir, sama dengan mobil gerung-gerung tapi nggak jalan-jalan. Paham? Bunyi tapi nggak masuk gigi, ya nggak jalan. Kalau cuma bermikir tanpa pikir, nanti kebakar, itu namanya mesin. Karena nggak ada radiator. Jamaah manakib yang tadi ditimpa utang, masalah datang bertubi-tubi, kalau tidak lari zikir begini bisa stres. Iya benar. Bini sudah jelek, ngebul lagi, berani lagi, kan gitu kan? Hah? Sudah istri jelek, hitam, bulat, ditepak ngebul, berani lagi sama suami. Waduh, ini apes-apesnya orang ini sudah. Hah? Apes betul itu sudah, benar enggak? Tapi untungnya ikut zikir, apa katanya? Allah Maha Baik, takdirnya tak pernah salah. Ya apa tidak? Begitu sebaliknya, yang ibu-ibu sudah punya suami, sudah jelek, giginya tinggal 2. Maaf, jalan sudah mengkor, galak lagi kan gitu. Tapi karena sudah jadi jamaah, tambah sayang melihat suami seperti itu. Betul enggak? Karena sadar Allah Maha Baik, takdirnya tak pernah salah. Betul enggak begitu? Hidup jamaah mana gitu? Catat baik-baik ya. Hidup harus berzikir dan berpikir. Quran apa bukan ini? Quran mikir pakai akal, betul? Zikir pakai. Ketika bicara, saya bilang kepada profesor, bilang kepada Pak Menteri, bilang ke Pak Menteri pas lihat ke sini ke wahana sambil jalan, saya cerita sama profesor juga, saya bilang gini, Prof, ada seorang profesor. Ketika bicara mujizat Allah, ketika bicara kuasa Allah, ketika bicara kun fayakunnya Allah, akal Anda, pengetahuan Anda tidak akan pernah sampai. Betul kan gitu? Bagaimana menanggapi kun fayakunnya Allah, kuasa Allah, mujizat dari Allah? Hadapi itu dengan iman, baru akan percaya. Ya tidak? Kalau akal tidak bakalan percaya. Bagaimana mungkin Rasulullah Isra wal Mi'raj hanya dalam sekejap? Tidak percaya. Bagaimana mungkin modal 100 juta bisa bangun seperti ini? Akal tidak percaya, iman percaya. Bagi Allah tidak ada yang sulit. Kalau akal, ini tempat pikir luas banget. Dulu siapa yang mau datang? Kata akal. Wong tetangga saja mengadakan maulidan undangan sudah dikasih duit dijemput gak datang semua. Ini malah gratis begini, siapa yang mau datang? Kata akal, tapi kata iman, Allah yang mendatangkan. Tidak sulit bagi Allah, karena Allah Maha Bisa. Betul enggak? Iman. Jadi ketika kau melakukan sesuatu, biarkanlah iman yang menjadi jadi sandarannya. Jangan akal. Kalau akal jadi sandarannya, ngebul nanti. Apa? Ngebul. Nah, terus Pak Menteri kan, Abah, saya melihat bangunan situ tataannya bagus banget, Abah. Kalau ada rumah itu bagus. Boleh saya melihat ke belakang? Oh boleh Pak Menteri. Saya ajak ke belakang. Ini jembatan antar madu Pak Menteri. Se-Indonesia bahkan sedunia gak ada kiai yang punya jembatan antar madu.
cuma Al-Baghdadi, Junaidi Al-Baghdadi yang punya. Kenapa? Karena hadiah dari Allah. Nah, banyak kayak punya istri banyak, tapi tidak punya jembatan negara. Sudah malu ya kan? Jadi kalau jamaah penasaran saya sih apa punya jembatan datar malu Anda? Jadi kalau siang-siang main aja ke situ lihat foto-foto, oh ini jembatan datar malu. Gimana Pak? Rumah dengan ke rumah itu ada koneksi, nyambung. Jadi ada jembatan di atas, nyambung. Ini rumah ini nyambung dengan ini nyambung. Nanti dari sambungan saya sambung pakai jembatan. Jadi kalau misalnya hujan saya keburu, nggak keburu pakai celana, gampang saya lari di atas pindah itu, tinggal ditenteng aja. Nah, itu maknanya apa? Menyatu tapi tak menyatu, tak menyatu tapi menyatu. Begitulah kita hidup satu sama lain. Berjauhan memang, bukan saudara memang, tapi iman menyatukan kita satu sama lain. Ini jamaah manakib, ya, lain suku banyak, Madura, Jawa, Sunda, Makassar, Bugis ada di sini. Betul? Tapi karena ada rasa keimanan di situ, rasa cinta yang sama di situ, terasa batin kita sambung satu sama lain. Coba, jujur jamaah, ketika kamu naik mobil, tiba-tiba kamu lihat mobil di depannya itu ada logo Al-Baghdadi, kerasa saudara nggak itu? Ada rasa bangga nggak? Ih, jamaah, ada kebanggaan. Padahal kamu sendiri itu naik motor, di situ ada mobil bagus, ada tulisan Allah Maha Baik. Tapi ya itu jamaah, apa? Seneng kamu itu, betul apa enggak? Ngelihat beca ada tulisan Al-Baghdadi, kamu pun senang. Saya pernah lewat di Cibitung, tapi Abah sudah di sini, dulu di Cibitung. Pas lewat macet, mau masuk tol Cibitung. Nah, disitu kan banyak orang remeng-remeng. Di situ pintunya kebuka, siang gitu kan. Ada foto Abah di situ. Hebat memang begini. Ada foto saya, wallahi ada foto saya. Yang naik kuda itu dulu ada foto Abah naik kuda, yang kuda saya pakai putih, ya. Di belakangnya pemandangan ini, kayak hutan kayu-kayu itu, foto itu. Sama yang ada lagi sebelahnya foto apa yang kayak di awan itu loh. Itu sakti bener itu. Ada di mana-mana. Di warung-warung ada apa itu? Di Priok dulu ada di Priok di asal itu kan ketua apa namanya? Kafe itu kan. Ketua kafe. Itu sepanjang jalan itu di dalam tuh ada foto apa semua tuh, jamaah banyak di sini. Jadi jamaah manakib itu tidak salah kalau dibilang majelis ini adalah bahrun bila sahil, lautan yang tak berhenti. Tapi laut akan merubah segalanya. Betul? Yang air comberan masuk berubah menjadi laut. Benar nggak? Rasanya pun sama dengan rasanya air laut. Kali begitu masuk lautan itu, jadi comberan-comberan, enggak sama sudah menyatu di situ, sehingga sulit untuk dibedakan mana air laut, mana air comberannya, mana air laut. Yang ada hanyalah air laut, air comberan sudah tidak ada. Makanya aku bilang kalau mau jadi kiai jangan kiai kolam, jadilah kiai yang seperti lautan. Tahu kiai kolam? Yang namanya kolam kurang 20 ya, udah bisa buat foto. Ini sudah jadi air mustakmal sudah ya. Apa air mustakmal? Ya enggak nanti sampai nggak bisa untuk mensucikan. Ya ngerti juga lah dikit-dikit kayak gitu. Ya gini-gini buat kiai juga tuh. Ya jangan ini amat apa sih? Jadi betul enggak? Ini kalau kiai kolam entar mata dulu pokoknya ribet lah. Tapi kalau lautan beda lagi. Tapi satu hal yang terpenting,
laut tidak akan pernah berubah rasa dan sifatnya lantaran air comberan, air sungai, air kojo masuk ke dalamnya. Paham maksudnya? Alhamdulillah. Maka dari itu, yuk kita jadikan hati kita ini bagaikan lautan, sehingga selalu memandang orang dengan pandangan rahmat dari Allah. Kalau kita melihat orang dengan pandangan hukum, tidak sesuai dengan hukum itu, udah disepelekan orang. Ah, ini ahli neraka, oh ini maksiat, ah ini jauh. Kalau melihat orang dengan pandangan rahmat yang ada adalah cinta dan kasih sayang, melihat pelacur, melihat bajingan, melihat perampok pun tetap yang ada kasih sayang yang ada di situ. Contoh yang diceritakan oleh Kenanang tadi, karena melihat dengan pandangan hukum, ada anjing miring-miring dia takut kena najis. Betul apa enggak? Tapi kalau melihat dengan pandangan rahmat, apa tuh rahmat? Kasih sayang Allah. Betul, betul. Kalau abah nggak melihat dengan pandangan, ada datang kamu dulu abah, saya minta doanya abah. Jadi agar usaha saya lancar, laris abah dagangan saya. Apa usahanya? Mohon maaf abah ya, saya perempuan malam ya, perempuan malam dagang apa? Daging hidup. Daging hidup. Mikir saya itu. Waduh, saya masuk ke dalam, saya matur sama Allah, ya Rob, saya tidak pernah minta kepadamu tamu seperti ini, tapi Engkau yang mendatangkan. Jangan kau kecewakan, tapi selamatkan ya Allah. Gitu saya kayaknya nih kamu pakai ya, ya taruh selangkangannya dikit aja. Dulu masih di Cibitung ya. Tapi ya, kalau malam Senin datang ke sini, ya bisa. Saya justru sekali-kali lah. Ya Pak Kiai, waktu itu belum apa ya. Iya Pak Kiai. Ya udah saya tunggu malam Senin ya. Dulu kan belum ada telepon yuk. Mau sekarang banyak HP, dulu mah jarang yang punya HP. Nanti kalau datang langsung temuin saya di sini. Iya Pak Kiai temuin saya pasti. Oh iya ngaji ya udah. Nah, lancar, selamat gitu saya. Lama-lama ada telepon, wah udah asik juga. Ternyata berkembang, saya punya HP, ya punya telepon. Pak Kiai, ini saya dari sore belum ada penglaris. Apa doanya ini bingung juga guanya ya. Barang siapa tolong hal yang maksiat dia ikut dosanya kan gitu. Terus saya bilang, ya udah apa doain, ntar dapat rezeki dari Allah. Amin amin. Nah, datang cerita, Pak Kiai, alhamdulillah saya sudah dapat. Cuma Pak Kiai, orangnya nggak mau ini, cuma ngasih tip aja sama saya. Oh kalau ngasih lebih mahal kali ya. Nanti, ya kan itu rezeki juga. Lama dia yang nggak mau melayani. Cerita Pak Kiai, bisa nggak saya minta doa? Kadang saya tuh kalau melihat laki-laki itu yang begitu jijik saya. Nah, mulai diselamatkan sama Allah. Jadi kadang saya cuma nemenin, jadi saya tuh alasan macam-macam kalau itu. Ya sudah, ikutilah takdirmu, biarlah Allah yang merubah nasibmu. Alhamdulillah, akhirnya jadi orang baik-baik. Bahkan anak buahnya pun berhenti, ya nggak tahu orangnya dari sini kok nggak perlu lah saya sebut, ya bang ya, itu rahasia perusahaan. Yang jelas kita ada cerita, terus datang ada apa-apa, waktu sudah dipanggil abah sudah ya, bah saya minta doanya, saya ngabisin bulan Ramadan ini abah, karena selesai lebaran ini kami semua 9 orang sudah sepakat, kami sudah bentuk usaha, kami akan buka konveksi, bikin usaha bareng-bareng. Saya mau berhenti dari pekerjaan itu. Wah luar biasa. Pada waktu itu saya bilang, kamu ini, saya kan kiai, masa minta doa supaya laris begitu kan?
kalau ya kayak begitulah. Nah, itu liku-liku perjalanan. Tapi saya berikan gambaran. Kalau ada rumah terbakar, di situ ada orang yang minta tolong. Kalau semua takut dengan api, siapa yang menolong orang yang di dalamnya? Paham maksudnya? Maka di situ ada petugas pemadam kebakaran atau tim SAR, petugas pemadam kebakaran. Dia berani masuk kepada kobaran api itu. Kenapa? Dia punya pakaian khusus anti api. Dia pakai oksigen sehingga walaupun masuk ke asap dia masih bisa bernafas. Oksigen dia pakai. Nah, begitulah Allah kirim orang-orang seperti itu untuk menyelamatkan saudara-saudara yang berada dalam jebakan api yang membara. Model Kusmi. Ya, Kusmi sudah tidak ada. Tapi apakah masih ada Kusmi itu? Pasti ada. Setiap zaman akan ada yang sama. Setiap zaman itu pasti ada yang seperti itu. Gus Dur sudah tidak ada. Apa ada nanti seperti Gus Dur? Ada. Nanti akan ada yang seperti Gus Dur. Syekhona Khalil tidak ada. Apakah ada? Ada nanti yang seperti Syekhona Khalil. Memang dia ada. Maka kalau saya pilih, saya lebih baik jadi petugas pemadam kebakaran. Kerjanya masuk ke api-api yang begitu. Betul kan? Alhamdulillah. Saya masuk ke diskotik. Pas masuk ke situ, padahal saya ke situ ya memang mau nongkrong di situ. Saya biasanya kalau masuk ke diskotik waktu itu kenalan sama maminya saya. Nah kalau maminya sudah kena kan anak banyak saya ditarik, suruh ngaji gitu loh. Berapa pendapatannya dalam satu malam? Nih bawa sekian orang, saya ganti pendapatan dalam satu malam. Tapi libur satu malam untuk apa? Datang ke pengajian saya, baru saya ganti ongkosnya. Itu mereka. Tapi kadang-kadang gitu kalau saya belum kenal, betul enggak? Ketika saya masuk ke situ, ada salah satu jamaah. Kebetulan Madura. Kiai. Kiai, mak pacingan, kok pacingan gitu? Iya, engkau nyari beliau sih. Saya nyari kamu ini. Wah larinya itu. Padahal enggak, saya enggak nyari. Itu jadi sembuhnya gara-gara kepergok saya di situ. Itu dulu jamaah. Kalau sekarang apa kan sudah tua. Masuk itu diketawain dia. Itu dulu. Makanya tidak usah heran. Itulah perjalanan saya masih di Cibitu. Enggak gampang untuk ngajak orang. Tidak cuma modal saudara-saudara kola. Oh banyak kalau cuma modal kola. Tapi saya berani berkorban dengan perbuatan. Kalau dilihat dari luar kan rusak tatanan. Betul betul. Tapi berapa banyak? Berapa pendapatan kamu maksimal dalam satu malam sekian? Itu kalau saya cukup untuk 3 orang, 4 orang. Ajak dong anak buahmu sekian orang. Sekali, 2 kali, 3 kali, 5 kali sudah pakai ongkos sendiri. Paham ya? Oleh karena itulah wahai jamaah, jangan melihat orang dari kulitnya, ya. Jangan melihat orang selalu dengan pandangan hukum yang kamu tahu, tapi lihatlah orang dengan pandangan rahmat Allah. Supaya ada kasih sayang di hati kamu. Ketika melihat orang seperti itu, kau tidak menghukuminya, tapi bagaimana kamu merangkul lalu membimbingnya ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Betul apa tidak? Hidup jamaah manakib emang luar biasa. Waktu ini sudah jam 12 ya? Hah? Jam 11? Kira jam 12. Nah, jadi OSDA itu sudah dikonsumsi Menteri Sofyan Jalil itu pesan 5 dus buat dibagi-bagi juga sama beliau itu, dan diminum oleh Sofyan Jalil, Pak Menteri itu. Terus mantan Menteri Tenaga Kerja siapa itu? Hanif, lupa lagi belum dikirim, uangnya udah masuk belum saya kirim. Situlah wahai jamaah, udah sampai itu ke situ. Mudah-mudahan itu masih kirim Fatihah enggak jamaah?
Minta fatihahnya ya sekalian buat Osda supaya menjadi manfaat buat siapapun yang konsumsi, baik yang sakit maupun yang sehat. Amin. Allahumma. Yang sehat biar tambah sehat, yang sakit biar waras. Hidup jamaah manaqib. Ya udah, nyanyi dulu ya. Mau rokok belum boleh sama Umi.